kita sampai maksimum, maka makin hari kapasitas itu makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Maka dengan demikian sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, siksaku akan amat dahsyat. Nah, kita pilihannya hanya dua. Bersyukur, nanti ditambah, atau tidak bersyukur, nanti mendapatkan siksa. Ya, milih bersyukur saja. Yang enak kok, gitu. Ya, tapi itu, kapasitas tidak akan bertambah kalau tidak dipakai. Justru kalau tidak dipakai, kapasitasnya makin hari makin menurun. Maka orang yang tidak mau belajar seumur hidup itu makin hari makin hilang pengetahuannya, makin seperti anak-anak. Karena kita ini kan di akal kita itu bisa mencerna dan menghafal yang baru, tapi di saat yang sama kita juga lupa. Kalau setiap hari kita isi yang baru, maka ada yang baru, ada yang hilang. Ada yang baru, ada yang hilang. Kalau yang baru dengan yang hilang ini jumlahnya sekitar sama, maka ya kemampuan akal kita atau kecerdasan kita dan pengetahuan kita itu stabil. Tapi kalau inputnya, belajarnya itu lebih sedikit daripada yang keluar, yang lupa, ya makin hari makin bodoh. Oleh karena itu kita usahakan yang masuk itu lebih banyak daripada yang keluar. Tentu berpikir itu kita gunakan seoptimalnya. Ada kemampuan mengolah, ya, ada kemampuan mengingat. Biasanya sih orang punya kekuatan salah satu. Yang kuat mengolah itu lemah di hafalan. Atau yang kuat di hafalan, mengolahnya agak lambat. Jarang sekali orang yang kuat dua-duanya. Tentu ada, tapi sangat jarang. Yang paling ideal, yang paling lengkap itu ya Nabi Muhammad SAW, karena beliau mendengar sekali langsung hafal seumur hidup. Kalau kita hari ini mendengar, besok lupa. Dan itulah sebabnya kita belajar itu sampai berpuluh-puluh tahun ya begini-begini kalau jumlah yang masuk tidak sebanyak yang keluar. Nah, dengan kekuatan akal manusia bisa memahami segala macam fungsi benda-benda ciptaan Allah. Jadi ketika kita melihat suatu objek, suatu benda, atau suatu kejadian, kita tidak melihat hanya barang itu saja. Langsung kita bisa mengetahui fungsinya. Nah, makin kita olah, makin kita exercise akal kita, kemampuan itu akan makin meningkat. Meningkatnya antara lain, begitu melihat suatu kejadian, kita langsung mengerti tafsirnya apa. Tafsirnya apa itu? Sebabnya apa? Nanti akibatnya apa? Di belakang hari apa yang mungkin terjadi dan siapa yang melakukan dan sebagainya, itu semuanya langsung ketangkep kalau kita terlatih. Tapi kalau kita nggak terlatih, ya yang kita lihat ya benda itu saja atau kejadian itu saja, kita tidak mengerti artinya. Arti itu dalam omongan sehari-hari kita suka bilang hikmahnya apa dari kejadian itu. Gitu. Ya. Dengan akal, manusia juga bisa mempelajari hubungan sebab akibat. Tahu begitu ada kejadian, itu akan mengakibatkan apa. Kalau itu mengakibatkan sesuatu, maka dia bisa mempunyai rencana. Kalau aku lakukan ini, aku lakukan A, maka akibatnya akan B. Nanti
akan menjadi C dan sebagainya. Kalau saya membuat target, saya bikin perencanaan, saya lakukan langkah-langkah tertentu, nanti ujung-ujungnya akan tercapai akibatnya atau tercapai target kita. Nah, dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dengan akal pula manusia bisa memahami kekuasaan Allah. Nah, ini yang agak sulit ya. Dengan akal manusia bisa memahami kekuasaan Allah, termasuk kekuasaannya menciptakan kehidupan di alam akhirat. Ini sulit sekali. Jadi untuk memahami bahwa kejadian di akhirat itu real dan logik. Nah, mencari logiknya itu kalau kita nggak terlatih sulit. Nah, karena akal kita itu baru bisa memahami kalau ada input. Inputnya itu biasanya melalui indera. Dari indera kita olah di akal kita. Nah, akhirat itu tidak pernah kita tangkap dengan indera. Lalu bagaimana kita bisa memahami itu? Kalau nggak terlatih nggak bisa. Apalagi kalau orang sudah membatasi diri bahwa dia hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Itu sebenarnya secara saintifik memang itu definisinya begitu. Tapi science itu kan untuk mempelajari objek di dunia. Jadi kalau kita memakai itu, kita bisa memahami kejadian-kejadian di dunia, tapi tidak bisa memahami di akhirat. Karena kita sudah membatasi diri hanya yang empiris saja. Sedangkan yang di akhirat itu tidak bisa dibuktikan secara empiris karena waktunya belum tiba. Kalau waktunya belum tiba, kita tidak akan bisa mencari bukti. Tapi orang yang menggunakan akalnya dengan baik bisa menangkap logikanya. Jadi tidak hanya dengan empiris, tapi juga menangkap informasi-informasi yang lain, terutama informasi dari yang menciptakan. Kemudian kita mengolahnya berdasarkan pengalaman kita yang kita lihat. Jadi pengalaman empiris itu kita pakai sebagai modal yang nanti kemudian kita kiaskan untuk berikutnya. Itulah makanya orang yang berpikir tapi didasari dengan iman itu bisa mempunyai keyakinan yang berdasarkan ilmu. Sedangkan orang yang berpegang pada bukti empiris, dia hanya bisa meyakinkan diri berdasarkan pengamatan. Ya. Meyakini sesuatu berdasarkan pengamatan itu disebut ainal yakin. Yakin itu keyakinan, ainal itu mata, mata itu indera. Jadi hanya bisa membuktikan kebenaran kalau kita mampu observe dengan indera. Indera yang paling utama adalah pandangan mata. Tapi kalau kita bisa mengolah akal kita dengan baik, kita bisa melihat yang abstrak, kita bisa membuat perhitungan yang future, yang far future. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Ilmunya tidak dibatasi dengan empiris tadi. Maka ilmu yang menyebabkan keyakinan ini atau keyakinan yang disebabkan ilmu semacam ini disebut ilmal yakin, keyakinan berdasarkan ilmu. Nah, kalau kita hanya berkutat pada ainal yakin, keyakinan yang berdasarkan empiris yang diprosesnya melalui indera, maka kita tidak bisa melihat kehidupan di akhirat, ya, tidak bisa membayangkan kehidupan di akhirat, lalu perilakunya tidak bisa mempersiapkan diri untuk itu. Nah, kalau nanti bisa membuktikan kebenaran itu setelah melihat secara empiris, wow, ternyata benar ini ada surga dan neraka. Tapi
aku sudah terlanjur tidak mempersiapkan diri. Karena tidak mempersiapkan diri lalu masuk neraka. Penyesalan tidak ada gunanya kalau sudah ada di sana. Maka yang saya maksud kita gunakan akal secara optimal itu kita olah, kita pakai, kita kelola sampai ke sana, sampai kita bisa mendapatkan ilmal yakin, keyakinan berdasarkan ilmu. Nah, tidak gampang itu. Karena kita mulai dari kecil, apalagi kalau sudah sampai 50 atau 60 tahun, pola pikir kita itu hanya dibatasi dengan empiris, kemudian menambah kapasitas ke arah yang di luar empiris itu prosesnya lamban karena sudah terlanjur mapan di situ. Yang mudah-mudahan belajar kita ini itu pelan-pelan membangun pola pikir kita yang bisa menjangkau ke sana. Ya. Di antara manusia ada yang rajin belajar, ada yang tidak rajin belajar. Maka manusia tanpa belajar saja itu sudah posisinya dibanding dengan makhluk yang lain itu lebih tinggi. Nah, kalau belajar lebih tinggi lagi. Di antara sesama manusia yang belajar dan tidak belajar, mana yang lebih mulia? Tentu yang belajar. Jadi di antara sesama manusia yang berilmu itu lebih mulia daripada yang tidak berilmu. Allah bertanya yang jawabannya pasti seperti itu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui? Orang yang mengetahui itu berarti orang yang berilmu. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Orang yang tidak berilmu. Yang bisa mengambil pelajaran itu hanya ulul albab. Ulul albab itu seringkali diterjemahkan orang yang berakal. Tidak cukup seperti itu. Ulul albab adalah orang yang punya akal dan memanfaatkan akalnya dengan baik sehingga akalnya itu bisa membaca bukti-bukti kekuasaan Allah. Kalau belum sampai bisa membuktikan kekuasaan Allah dengan pengamatannya, dia belum disebut ulul albab. Jadi dia secara akademik setinggi apapun, kalau belum bisa menangkap ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah, dia belum sampai di situ. Nah, oleh karena itu kita mesti harus belajar. Mohon maaf kalau saya bilang akademik. Saya tuh seringkali melihat kemampuan seseorang, achievement seseorang itu tidak hanya tidak hanya dipengaruhi oleh kuliah atau kampusnya. Ya. Karena saya sebagai trainer dulu ada yang lulusan universitas yang bergengsi, tapi pengetahuannya minim sekali. Tapi ada yang dari perguruan tinggi yang biasa-biasa saja, tapi kemampuannya tinggi. Jadi yang lebih menentukan bukan lembaga tempat belajar, tapi manusia itu sendiri. Dia belajarnya bagaimana. Ya, jadi saya lebih mengacu ke situ. Dan itu penting, karena kita ini kan umur-umur kita ini kan sudah tidak lagi di perguruan tinggi. Kalau kita mengandalkan perguruan tinggi, nanti kita kalau kepengen pinter, masuk aja ke perguruan tinggi. Nggak usah. Dan juga orang akan bilang, mau cari apa kamu? Jadi, di exercise saja terus. Akal kita di exercise terus setiap hari. Nah, tentu di antara manusia-manusia itu, kalau pengetahuannya itu lebih tinggi lagi daripada rata-rata orang, itu lebih unggul. Nah, ini contoh yang ada di dalam Al-Quran itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan demikian, ya, ayatnya mulai dari
walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dua-duanya, bukan hanya Sulaiman, dua-duanya mengatakan waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami lebih tinggi daripada hamba-hamba Allah yang mukmin. Di antara hamba-hamba Allah yang mukmin saja mereka itu lebih tinggi. Karena apa? Di ayat berikutnya dan juga sebelumnya itu diterangkan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu punya ilmu komunikasi dengan binatang. Bisa berbicara dengan burung, bahkan memahami percakapan semut. Semut itu kita nggak bisa dengar, tapi Nabi Sulaiman bisa mendengar semut yang masih jauh. Kalau ingin mendapatkan ceritanya, baca surat An-Naml, ya, surat 27, setelah ayat nomor 15 ini. Itu ada cerita tentang Nabi Sulaiman yang mendengar percakapan semut. Nah, karena itu betul-betul outstanding, maka ilmu itu membuat mereka lebih unggul dibanding orang-orang lain. Allah menentukan bahwa seseorang itu layak dipercayai atau diamanati untuk melaksanakan tugas atau tidak, juga tergantung akal. Nah, jadi akal itu bisa juga dipakai sebagai ukuran bahwa seseorang itu layak ditugasi atau tidak untuk kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya punya perusahaan ingin mencari direktur utama, tentu bapak-bapak atau ibu-ibu itu mencari orang yang akalnya sudah punya kemampuan untuk memanage perusahaan. Manage perusahaan itu bukan hanya benda saja, tapi juga memanage orang-orangnya. Memanage orang itu tidak gampang. Karena orang itu setiap individu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda, maka kalau kita menyuruh atau mempengaruhi seseorang, caranya mesti berbeda-beda. Jadi harus ada seni. Meskipun ilmunya banyak, tapi tidak ngerti seni komunikasi, seni menyampaikan pesan dan sebagainya, ya rusak gitu. Nah, itu kita mencari orang yang kompeten, yang mempunyai kemampuan itu. Nah, secara mendasar Allah itu menugasi seseorang sholat, puasa, pergi haji dan sebagainya. Itu nomor satu ukurannya akal, di samping kedewasaan. Kalau anak kecil memang akalnya belum matang. Setelah usia dewasa, akalnya sehat, maka Allah baru memberi dia tugas. Memberi tugas itu dengan amanah. Amanah itu trust. Jadi sholat ya sehari 5 kali. Kapan? Zuhur ketika matahari di atas kita bergeser sedikit dan seterusnya. Udah, aku percayakan saja kepada kamu. Nah, kalau orang itu tidak bisa dipercaya, sholat zuhur, sholatnya jam 4 dibarengkan dengan asar misalnya. Itu tidak amanah, tidak mengemban kepercayaan dari yang memberi tugas. Nah, akal yang sehat itu bisa semacam itu. Sehingga akal dipakai oleh Allah sebagai ukuran apakah seseorang itu layak ditugasi atau tidak. Penugasannya itu dengan trust. Maka yang perlu ini saya sisipkan sedikit, misalnya ada orang sakit sampai dia tidak bisa berdiri, bahkan duduk pun tidak bisa. Apakah masih wajib sholat? Yang dilihat akalnya masih sehat nggak? Kalau akalnya masih sehat, dia masih wajib. Loh, nggak bisa duduk, nggak apa-apa, tiduran aja.
Nanti si kepalanya aja diarahkan ke kiblat, terus tangannya gerak-gerak. Loh, tangannya udah nggak bisa gerak-gerak, nggak apa-apa, pakai mata aja. Tapi pikirannya jalan, terus membaca. Pokoknya ukurannya kalau akal masih ada dan sehat, maka wajib melakukan sholat. Itu berarti betapa mulianya akal sampai dipakai oleh Allah sebagai ukuran layak diberi tugas atau tidak. Yang relevan dengan hadis, ini saya kutipkan dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rufi'al qalamu ala thalathatin, 'anil na'ibi hatta yastayqadha, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila." Pena diangkat. Pena di sini kan pena untuk ditulis. Tulis itu kalau sesuatu tugas ditulis itu berarti diwajibkan. Ya, seperti kutiba alaikumus siyam, ditulis atas kamu puasa. Ditulis itu artinya diwajibkan. Ya, kalau sudah ada undang-undang disetujui oleh presiden dan DPR, kemudian begitu ditandatangani hari itu, langsung itu berlaku. Orang warga negara tahu atau tidak, pernah membaca atau tidak, dianggap sudah tahu. Jadi itu dari tulisan. Nah, ini Rasulullah mengatakan pena diangkat, artinya kewajiban tidak dikenakan kepada 3 orang. Satu apa? Orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Karena orang yang tidur tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Yang kedua, anak kecil sampai dia menginjak dewasa, menginjak baligh. Yahtalim itu artinya mimpi basah. Wa 'anil majnuni hatta yaqila. Orang gila tidak diwajibkan sampai dia berakal atau akalnya berfungsi kembali. Ini yang relevan dengan akal 2, yaitu yang pertama orang yang tidur sampai bangun, orang yang gila sampai dia akalnya sehat kembali. Itulah sebabnya orang yang sudah dibekali akal akan diminta pertanggungjawaban atas perilakunya selama di dunia. Tentu di antara manusia ada yang taat, ada yang tidak. Tapi selama dia masih punya akal, dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dia gila seumur hidup, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Kalau Allah menghendaki, tentu Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Semuanya tunduk kepada Allah. Kalau agama ya semua Islam. Enggak. Memang Allah menghendaki sebagian ada yang mau mengikuti petunjuk, ada sebagian yang tidak mengikuti petunjuk. Jadi kalau ada muslim, ada non-muslim, ya biasa. Kalau muslim semua malah aneh. Gitu. Jadi oleh karena itu ya biasalah ada yang beriman, ada tidak, ada yang Islam, ada tidak, itu biasa. Cuma nanti di hadapan Allah, walatus alunna amma kuntum ta'malun. Kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia ini. Ya. Dan Allah mendorong kita untuk memanfaatkan akal sebagai penunjuk arah. Jadi kalau kita mau berperilaku, tanya akal dulu. Jangan tanya pada hawa nafsu. Wah, aku pingin. Nah, ini yang paling banyak yang nuruti hawa nafsu itu. Kenapa sih kamu menikahi dia? Aku cinta. Wah, aku rindu setiap hari pada dia. Jadi dia nikah dasarnya hanya karena cinta dan kerinduan. Tidak pakai dasar akal. Ya, nanti kalau suatu saat rindunya hilang,
tinggal wanita itu. Ya, hati-hati ya. Kita akan diminta pertanggungjawaban karena akal kita itu diberi kemampuan untuk mengendalikan seluruh diri kita ya. Tangan kita bergerak itu dikendalikan akal. Nah, yang abstrak, nafsu kita itu bagian dari kita, emosi itu bagian dari kita. Maka kita harus bisa mengendalikan emosi kita, bisa memanage emosi kita dengan akal. Kalau akal kita prosesnya nggak benar, ya isinya menderita, keluh kesah melulu. Ya. Logika atau cara berpikir manusia itu sangat mempengaruhi emosi. Nanti suatu saat kalau kita membahas itu, sampai di situ kita bahas kejadian yang sama bisa membuat orang takut, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang senang. Tergantung apa? Bagaimana dia mengolah kejadian itu dengan akalnya. Ya, suatu saat insya Allah kita bahas. Wa idza qila lakum ittabi'u. Jadi tidak boleh kita itu mengikuti siapapun, termasuk nenek moyang. Nenek moyang kita dulu melakukan itu, kita mesti mengikutinya. Nanti dulu dong. Nenek moyang kita waktu itu menggunakan akalnya enggak? Kalau tidak menggunakan akalnya, ya nggak usah diikuti gitu. Contohnya orang yang mengikuti begitu saja pada nenek moyangnya, ditanya dianjurkan untuk mengikuti Al-Qur'an. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jawabnya apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan pada bapak ibu kami, nenek moyang kami. Lalu terus dipertanyakan oleh Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka itu mengikuti nenek moyang meskipun nenek moyang itu tidak menggunakan akal dan tidak mendapatkan petunjuk? Ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti begitu saja siapapun, ya, termasuk nenek moyang kita. Kalau nenek moyang kita salah, ya kita nggak usah ngikuti jejaknya, kita koreksi. Kita doakan saja, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka gitu. Tapi the way of life-nya tentu berbeda. Dan Allah melarang kita melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan, artinya tanpa proses pikiran sebagai hasil berpikir. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Berbisnis gak pakai pengetahuan. Kenapa kamu lakukan itu? Intuisi aja. Pakai intuisi ya. Itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari PPM paham gimana berbisnis pakai intuisi. Saya pernah mendatangi satu seminar, mendatangkan seseorang yang mengaku berbisnisnya itu pakai intuisi. Nggak tahu itu dia didatangkan itu mungkin untuk perbandingan, ya. Dan yang terjadi apa? Ya banyak yang bangkrut gitu. Saya mohon maaf, saya tidak menyebutkan orangnya dan perusahaannya. Saya sendiri mendengar itu banyak bisnisnya yang pada mati, hanya jadi dia itu mengekspansi bisnisnya di sektor yang bukan core-nya, ya. Bukan dari core-nya, terus buka bidang-bidang baru. Pada mati, tapi ada satu sekarang ini yang berjalan dengan baik, makin besar. Itu ketemu belakangan, ya. Belakangan setelah orang itu bicara itu. Kenapa penting? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan, kemampuan memandang, kemampuan mendengar, dan bahkan hati nurani, pola pikir, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, karena itu orang yang bijaksana itu adalah orang yang
mendasari diri dengan iman, lalu belajar memperoleh ilmu yang selalu merujuk kepada keimanan tadi. Nah, mereka itu disebut ulul albab. Siapa itu ulul albab? Yaitu mereka yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah itu memberi hikmah. Hikmah itu terjemahannya kebijaksanaan. Ada yang menerjemahkan hikmah itu ilmu yang banyak. Nah, kalau kita gabung dua arti tadi, berarti al-hikmah adalah ilmu yang banyak sehingga menyebabkan seseorang menjadi bijaksana. Nah, Allah itu memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sebenarnya dia telah diberi banyak kebaikan. Hanya yang bisa mendapatkan pelajaran bahwa hikmah itu sangat besar manfaatnya hanya ulul albab. Tadi kita sebut ulul albab itu orang yang bisa menggunakan akalnya dengan baik didasari dengan keimanan. Nah, ayat-ayat Allah itu yang mana? Apakah isinya Al-Quran? Ayat Allah itu ada dua macam. Yang satu ayat-ayat Al-Quran. Jadi ulul albab itu bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang satu lagi, semua yang bertebaran di alam raya ini. Jadi adanya angin itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau si petani atau orang-orang pedalaman yang tidak pernah belajar ditanya, kok kamu tahu ada kambing lewat sini? Ya, kan ada tempat bekasnya, bekas kaki injakannya. Berarti tadi ada kambing lewat sini. Jadi mengetahui adanya kambing lewat, padahal kambingnya udah nggak ada. Tapi dia bilang pasti tadi ada kambing ke sini. Dilihat dari bekasnya. Jadi, kita bisa belajar bahwa sesuatu terjadi melalui bekasnya. Kita bisa mengetahui dan mengatakan bahwa Allah itu ada karena ada bekasnya. Bekasnya apa? Semua yang ada di alam raya ini. Ada angin. Oh, itu nggak mungkin tidak ada yang membuat. Itu Allah yang membuat. Jadi itu bekas atau jejak perilaku Allah. Allah membuat alam ini sedemikian rupa, ya, bumi dibuat bulat, dibuat berputar, ada matahari sehingga ada temperatur yang tinggi dan yang rendah, yang hasilnya yang mengakibatkan adanya angin. Itu semua pasti ada yang melakukannya, yaitu Allah. Oleh karena itu, orang yang ulul albab itu bisa membaca fenomena-fenomena alam seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang hari, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah yang ditangkap oleh ulul albab. Siapa itu ulul albab? Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Jadi selalu ingat Allah. Semua kejadian ini Allah yang membuat. Terus menggunakan akalnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.
Penciptaan langit dan bumi itu bisa tentu kita tidak bisa mempelajari seluruhnya. Ada yang mempelajari khusus bintang-bintang, terus itu astronomi. Ada yang mempelajari tentang keadaan bumi, terdiri dari apa, berapa lama dan sebagainya. Itu geologi. Terus mempelajari metal, dan bagaimana metal itu bisa meleleh, harus berapa derajat, misalnya besi, emas dan sebagainya, apakah butuh panas yang sama atau satu lebih tinggi dari yang lain. Nah, itu yang bisa memikirkan itu adalah ulul albab. Bukan hanya memikirkan kejadian itu, tapi langsung menghubungkan dengan penciptanya, Allah. Langsung menghubungkan dengan Allah. Makanya dimulai dengan ingat kepada Allah dan memikirkan tentang penciptaan bumi dan langit. Setelah itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau. Maka jagalah kami dari siksa neraka. Misalnya begini, yang saya sering nyebut, kenapa sih Allah membuat oksigen jumlahnya lebih banyak daripada air? Iya, karena oksigen itu lebih penting daripada air. Bagaimana mengukur bahwa oksigen lebih penting daripada air? Iya, kalau kita tidak menghirup oksigen selama sekian menit, kita mati. Tapi kalau air, berjam-jam kita tidak minum air, masih tidak mati. Jadi berarti oksigen lebih penting. Karena sangat vital, maka Allah menyediakan oksigen itu berlimpah, melimpah ruah sampai kita tidak perlu mencari. Oksigen yang mencari kita. Oh, Allah itu bijaksana. Begitu pula, kenapa sih Allah membuat besi jumlahnya jauh lebih banyak daripada emas? Kita itu tanpa besi nggak bisa hidup. Kita mesti membutuhkan besi. Tapi kalau emas, selama hidup kita tidak punya emas, ya nggak mati. Nggak mati. Cuma aneh. Justru orang itu yang dikejar-kejar, itu yang tidak begitu penting. Kalau Allah menyediakan besi itu lebih banyak, berarti kan besi lebih penting. Tapi kita nguber emas lebih banyak. Ya, karena pola pikirnya beda. Pola pikirnya Allah itu berdasarkan kebutuhan. Ya. Sedangkan manusia berdasarkan nilai rupiahnya, mana lebih banyak. Ya. Nah, para ulul albab itu tidak berhenti pada pemahaman tentang ayat-ayat Allah saja, tapi mereka juga menerapkannya sebagai pelajaran yang mereka peroleh darinya untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau mempelajari Al-Quran, itu alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka mendengarkan firman Allah, kemudian mereka ikuti pelajarannya yang baik. Tidak hanya, oh begitu, terus udah, hanya tinggal sebagai pengetahuan. Enggak, tidak hanya berhenti di pengetahuan, tapi langsung diaplikasi. Nah, itulah makanya Ibu Rini ngajak kita, pengajian kita ini, tema besarnya adalah aplikasi Islam atau aplikasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita ingin seperti ini. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengarkan firman Allah, kemudian ikuti pelajaran yang baik. Nah, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka pula yang disebut ulul albab. Nah, oleh karena itu kita usahakan dengan belajar ini, ayo kita usahakan supaya diri kita masuk ke kategori ulul albab. Nah, memanfaatkan akal itu harus dengan bimbingan dari Allah. Kenapa? Ya karena akal kita itu kemampuannya terbatas. Maka kalau kita tidak ada bimbingan dari Allah, kemampuan kita itu terbatas hanya itu. Tadi kita bahas, akal kita baru bisa belajar kalau kita mendapatkan input dari indera.
dari pengamatan. Nah, kalau indera kita tidak menangkap, kita sulit belajar. Padahal di luar yang kita bisa amati dengan indera, itu ada benda-benda lain atau kejadian-kejadian yang lain. Nah, kalau kita membatasi diri, yang kita ketahui ya yang ini aja. Kita tidak tahu di luar itu. Nah, untuk mengetahui yang kita tidak bisa mengamati dengan indera, itu kita butuh informasi dari Sang Pencipta. Dari Sang Pencipta, yang bikin bilang kok. Ya udah, kita percaya saja gitu. Ya. Tanpa bimbingan Allah, maka seseorang itu kecenderungannya mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginannya aja. Padahal hawa nafsu itu kecenderungannya sesat. Kenapa kecenderungan sesat? Hawa nafsu itu kelakuannya dorong. Nah, kalau tidak ada rem, dia bablas. Lokomotif itu kerjaannya dorong atau narik gerbong. Nah, kalau tidak ada masinisnya, nanti tidak direm, ya nabrak. Nah, nabrak itu kalau hawa nafsu melanggar aturan. Jadi kalau nabrak itu menyakiti diri kita sendiri. Jadi Allah mempertanyakan, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah?" Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang ngikuti hawa nafsunya aja, tapi tanpa ngikuti bimbingan dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang menganiaya diri sendiri. Tanpa bimbingan Al-Quran, orang sulit memahami adanya kehidupan akhirat. Karena kemampuan belajar manusia sangat terbatas, sehingga mereka hanya mengetahui yang lahir-lahir saja. Informasi mengenai akhirat hanya bisa diperoleh dari yang menciptakan. Ya, oleh karena itu orang yang hanya empiris saja, itu hanya mengetahui yang lahiriah aja. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir-lahir saja, yang lahiriah tentang kehidupan di dunia. Tapi mereka lalai terhadap kehidupan di akhirat. Ya karena memang nggak nyampe. Nah, proses berpikir sebaiknya tidak hanya melibatkan otak. Proses berpikir itu kita mempelajarinya di otak. Terus ada otak kiri, ada otak kanan. Katanya logika perkalian dan sebagainya itu dikerjakan oleh otak sebelah kiri. Tapi nuansa seni dan sebagainya itu ditangkap oleh otak sebelah kanan. Kemudian kalau kita mendengarkan atau melihat suatu kejadian itu diolah ke otak kiri kanan dalam waktu yang sepersekian detik, terus mengambil jadi kesimpulan itu seringkali mempengaruhi hati. Ya, kesimpulan itu seringkali mempengaruhi hati. Kalau kemudian pikiran itu menganggap wah berarti ada bahaya ini, maka perasaan yang muncul adalah takut. Tapi kalau ini ada kesempatan aku berbisnis. Jadi ini ada lockdown yang sampai 1,5 tahun lebih. Terus orang yang pesimis itu melihatnya hanya, waduh ini nggak ada kerjaan, cari pekerjaan sulit dan sebagainya. Terus besok makan apa? Takut. Tapi kalau lockdown ini kan sebenarnya hanya mengalihkan cara berbisnis. Semua orang setiap hari makan. Dan mereka juga pakai pakaian. Jadi mereka tetap mempunyai kebutuhan. Cuma cara membelinya itu beda. Oleh karena itu, ini kesempatan bagiku. Coba dulu, saya punya teman yang mencoba mensuplai bahan untuk dijual di supermarket yang besar. Itu aturannya, supermarket itu baru membayar setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti dihitung berapa yang laku, terus dibayar. Supplier ini kan perusahaan-perusahaan kecil. Berarti perusahaan kecil ini harus mempunyai modal cukup untuk mengisi bahan-bahan ini selama 3 bulan. Berarti yang punya
supermarket itu orang kaya disubsidi oleh orang-orang kecil. Sekarang mall tutup. Nah, orang-orang yang biasanya menjadi supplier itu jual langsung pakai online, duitnya cash. Mereka lebih makmur. Yang kelimpungan, yang dulu memeras orang-orang kecil, yang memanfaatkan orang-orang kecil untuk mensubsidi mereka, kelimpungan mereka. Jadi ini kesempatan yang bagus, menjadi semangat itu. Ya. Jadi kita gunakan akal. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi, misalnya melihat-lihat kejadian bagaimana apa pengaruhnya COVID-19 ini dalam kehidupan. Oh, ini sektor ini menjadi sepi, bisnisnya menurun, tapi sektor itu menjadi meningkat. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha, mereka punya qalbu yang mereka pakai untuk berpikir. Nah, yang dikatakan yakilun itu proses berpikir, tapi benda yang disebut di sini qalbu, qulub itu jamak dari qalbu atau qalbun. Jadi berpikir itu jangan hanya berhenti di kepala, tapi juga minta juga kita perhatian gerakan hati kita. Yang orang-orang suka bilang berpikir jangan hanya dengan otak, tapi juga pakai hati nurani. Orang bilang hati nurani. Jadi, mereka seringkali orang yang tidak mau berpikir dengan hati itu pernah mendengar kejadian begini begitu, tapi tidak masuk di hati karena memang mereka berpikirnya tidak sampai hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka bukan buta dari ukuran indera, tapi buta hati yang tidak mau berpikir, hati yang ada di dada itu. Ya, orang yang tidak memanfaatkan akalnya dengan baik cenderung hanya melibatkan hawa nafsunya dan bertindak semaunya sendiri, akhirnya tersesat dan layak masuk neraka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah menjadikan neraka jahanam itu kami siapkan untuk banyak manusia dan jin. Siapa? Yang mereka dikasih qalbu tetapi tidak mereka pakai untuk berpikir. Mereka dikasih mata tapi tidak mengambil pelajaran dari mata itu. Mereka dikasih telinga tapi tidak mengambil pelajaran dari telinga itu. Karena itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak aja, bahkan lebih sesat, dan mereka itu cenderung lalai. Dan kalau sudah masuk neraka mereka menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu mau mendengarkan nasihat orang dan mau berpikir, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Jadi mari kita manfaatkan akal kita dengan sebaik-baiknya. Kita dasari dengan keimanan yang baik, terus kemudian kita proses berpikir lewat akal yang kita suka menyebut di kepala, tapi kita konsultasi dengan hati nurani. Kalau itu baik, baru kita jalani. Ya, ringkasnya kita bersyukur kepada Allah atas pemberian akal dengan cara memanfaatkannya secara optimal. Akal memiliki kemampuan yang tinggi sehingga Allah memberi tugas disertai dengan tanggung jawab hanya kepada orang yang berakal. Kita dilarang bertindak tanpa ilmu dan tidak boleh mengikuti orang yang tidak menggunakan ilmu. Ulul albab menjadi mulia karena memiliki ilmu dan sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan proses berpikir harus melibatkan hati atau hati nurani dan mengikuti bimbingan dari Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu membimbing akal kita sehingga kita bisa menguasai hawa nafsu kita dan menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin.